di ya, teknopreneur gitu ya. Nah begitu ya adik-adik ya, mohon maaf nih pembukaannya agak panjang. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Namun sayangnya sumber daya alam dan sumber daya mineral yang kita miliki belum menghasilkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mandiri. Bayangkan saja, sumber daya alam kita eksploitasi secara besar-besaran, diekspor dengan harga murah tanpa menikmati nilai tambahnya. Nah, Dr. Nurul Taufikur Rahman, seorang anak bangsa terbaik, menciptakan nanoteknologi. Sang pakar nanoteknologi ini menghasilkan temuan yang bisa menghasilkan sebuah proses yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Jadi nanoteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena atau objek dari benda-benda atau material berukuran di bawah 100 nanometer. Seperti daun ini banyak mengandung benih klorofil ya, kita nanokan. Nah ini bisa kita jadikan sebagai obat-obatan. Sebenarnya nanoteknologi itu tahun 60-an itu sudah diangkat oleh ilmuwan-ilmuwan, sehingga andainya kita bisa bermain di bawah mikron ya, maka kita bisa menggali lebih banyak lagi sifat-sifat dari material dan kita bisa menciptakan sesuatu material baru. Amerika Serikat begitu mengumumkan bahwa nanoteknologi dijadikan salah satu pilar peningkatan daya saing dari industrinya, maka mulailah semua kepada berpikir yang sama. Bahkan Presiden Korea mengatakan nano or die, itu tahun 2002 itu. Saat itulah mulai booming. Kita ini dianugerahkan, semua orang tahu kekayaan alam yang berlimpah, SDM yang banyak, kemudian kemudahan apalagi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dengan tingkat 6-7% dan setiap tahun akan terus meningkat. Ini semangat bagi kita ya. Jadi peluang-peluang yang mungkin bisa kita ciptakan itu jauh lebih besar, 5 kalinya daripada peluang-peluang yang ada di Eropa. Dr. Nurul Taufikur Rahman dilahirkan di Malang pada 5 Agustus 1970. Karena saya diterima di ITB waktu itu di teknik industri, tapi tidak terlalu lama, baru 3 bulan saya juga harus meninggalkan negara saya tercinta juga. Tahun 90 saya harus karena diterima di Jepang. Jepang saya selama 14 tahun ya, setelah S1, S2, S3. Dan saya bekerja di pusat penelitian daerah di Kagoshima, research centernya gitu di sana. Dan kebetulan saya masuk ke dalam tim project divisi material. Ya, jadi yang ada adalah teamwork yang kuat, yang tertata dalam bentuk sistem yang terintegrasi. Begitu saya masuk ke dunia sistem yang sudah terintegrasi, yang mapan, kita langsung unggul di situ. Nilai-nilai kita dengan yang lain, wah jauh melebihi ya. Meskipun di Jepang sudah terkenal Medatsu Tataki, yang artinya adalah yang muncul itu dipukulin supaya intinya sih ingin mereka mengajak kesiapan dari teamwork untuk bekerja bersama-sama, majunya bersama-sama gitu ya. Inilah nilai kemenangan mereka sebenarnya. Tapi di person to person menurut saya kita jauh lebih handal gitu. Jadi mungkin ada 4 hal yang kita akan bahas adik-adik, teman-teman semuanya ya. Pertama, memahami misi ya. Misi kita sebagai seorang peneliti, ini ya, membangun pilar ya, ekonomi umat, salah satunya ya. Kemudian mimpi kita, Indonesia kita kini mengelola sumber daya alam Indonesia, mungkin ini misinya kami ya, dan membangun 10.000 teknopreneur from zero to nano ya. Mungkin ini berbagi adik-adik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Membangun misi ya, saya pikir, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ya, saya selalu dulu pernah hafal ya surat ini ya, aduh mohon maaf, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ya. Jadi bagaimana Allah ya mungkin dalam hal ini ya berkomunikasi
dengan ayat ini kepada hamba-hambanya agar kita itu meningkatkan produktivitas dalam berkarya, dalam bekerja. Ya, mungkin sebagai seorang ilmuwan gitu ya, expert gitu ya. Yang artinya dan katakanlah, bekerjalah kamu. Jadi ada sebuah perintah, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah tidak membatasi sebenarnya kamu tuh kerja apa gitu ya. Kita ini kerja apa, pilihan apa gitu ya. Tapi ini sesuai dengan kemampuan kita, keinginan kita. Jadi Allah tidak membatasi diri ya. Supaya kamu bekerjanya ini ya, ini dan itu gitu ya. Di seluruh aspek kehidupan, setiap hamba manusia yang menganggap bahwa ya memang diperintahkan agar kita itu bekerja, memilih salah satu atau salah dua, salah tiga atau seluruhnya gitu ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan yang memang menjadi ini kita amanah yang diamanahkan kepada kita. Ya kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan, kita akan mendedikasikan diri sebagai ilmuwan ya bekerja kita sebagai seorang ilmuwan. Apa peran jadi seorang ilmuwan ya? Nah, ini perintah bekerja. Bahkan dan kaitannya dengan perintah kerja ini banyak di ayat Al-Qur'an yang komunikasi antara Sang Pencipta dengan kita itu yang sangat mengkaitkan antara agar kita melaksanakan amanah dalam melakukan pekerjaan itu dengan tepat dan benar. Pandakan perintah-perintah yang berkaitan dengan melaksanakan pekerjaan itu sendiri itu nilainya sangat tinggi sekali. Dalam arti perintahnya itu perintah yang utama gitu. Bayangkan coba di surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Saya coba mohon maaf ini meskipun bukan ahli ini ya, ahli terjemah ya. Tapi saya memaknai menyandingkan Allah menyandingkan kata-kata setelah menunaikan sholat dengan kemudian bertebarlah kamu di muka bumi untuk perintah yang melanjutkan pekerjaan kita. Ini sebenarnya ada suatu aktivitas sebelumnya yang dianggap penting sekali. Kemudian gara-gara ada perintah sholat, aktivitas itu terhenti. Kemudian kita memang lebih tinggi itunya adalah sholat ya. Sholat Jum'ah ya misalkan khususnya di sholat Jum'ah ya. Nah, sholat itu kemudian setelah sholat kita disuruh lagi untuk bertebaran lagi. Artinya betapa pentingnya perintah ini gitu. Satu tingkat di bawah sholat bisa jadi gitu kan. Jadi ya ini terjemahan saya gitu ya. Jadi artinya ini sangat dekat perintahnya dengan perintah sholat. Ya mungkin sholat kita tahu sendiri adalah sebagai rukun pilar ini ya, rukun Islam kita ya. Nah, yang mana di dalam ini artinya adalah apabila telah ditunaikan sholat, cepat-cepatlah kamu ya, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bekerja dengan mencari karunia-Nya. Jadi Allah itu kan banyak sekali subhanallah ya. Ini membuat berbagai macam teknologi, berbagai macam apapun ya yang bisa kita pelajari kemudian itu karunia ya. Kita wujudkan dalam bentuk tertentu, bisa bermanfaat oleh orang banyak ya. Ini supaya kamu beruntung. Ini perintah Allah ini sangat dekat sekali. Perintah kerja itu nggak main-main ya. Jadi ini saya ingin menyemangati Bapak Ibu sekalian khususnya para ilmuwan yang mungkin bahkan Allah memulai komunikasi dengan hambanya Rasulullah yang notabene-nya Rasulullah itu tidak bisa membaca ya. Notabene-nya Rasulullah itu ummi ya, tidak bisa membaca. Kata-kata yang dikeluarkan yang untuk memulai berkomunikasi yang dilewatkan oleh malaikat Jibril adalah Iqra. Bacalah. Artinya ya kita itu disuruh ya sebagai orang saintis karena manusia ini salah satu ininya adalah akal ya, diberi akal, akan menggunakan akalnya dengan tepat gitu ya. Dan itu kemuliaan manusia ya. Sehingga Iqra. Jadi memilih kata-kata sebenarnya banyak kata-kata yang bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ya. Sembahlah aku. Sujudlah kepadaku. Rukulah kepadaku. Mohon ampunlah kepadaku. Bisa aja seperti itu ya. Ini perintahnya sangat sederhana dan sangat ini ya pilihan katanya sekaligus kalimatnya. Iqra. Istilahnya kita itu manusia dianggap punya akal ya, pintar semua gitu. Jadi ilmuwan manusia itu dianggap oleh Allah
expert, ilmuwan ya, kita semua ya. Jadi langsung kalimat to the point ya, bacalah. Nah, ini kaitannya dengan pekerjaan kita yang akan kita lalui, mungkin gitu. Oleh karena itu, membangun etos kerja umat ya, maka mungkin bisa didefinisikan sebagai suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh kemampuan. Jadi Mas Doni, Mas Afif, dan teman-teman sekalian di sini itu, ayo kita keluarkan seluruh kemampuan kita dan potensi yang baik internal maupun eksternal kita ya, untuk mencapai tujuan yang diamanahkan sebagai bukti pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah perintah yang harus sungguh-sungguh harus kita laksanakan sebagai bukti pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus penerjemahan sehingga kita menjadi benar-benar orang yang profesional yang nggak boleh kalah dengan Jepang. Ya mungkin teman-teman yang belum sudah pernah di Indonesia tahu ya, kinerja kita, produktivitas orang Indonesia sama orang Jepang kan sangat berkurang gitu ya. Kita sangat jauh ya, masih jauh ya kan gitu. Nah, ini mungkin memahami visi misi kita ya untuk menghadirkan ini. Baik, saya karena waktunya juga nggak terlalu banyak ya, saya ingin menginfokankan kepada adik-adik semua, apakah adik-adik tahu tentang mimpi Indonesia kita? Ini kaitannya tentang bagaimana orang-orang PricewaterhouseCoopers itu sebuah lembaga pengkajian, itu beliau menuliskan sudah lama ini 20 tahun lalu 2010-an ya, bahwa Indonesia akan menjadi negara terkuat perekonomian tahun 2050. Bahkan kemudian kita di ini ya sekarang ya, ternyata Indonesia ini diprediksi kalau menurut mereka itu menjadi sebuah 2050 ini akan menjadi nomor 4 terkuat di dunia. Ini saya nggak tahu nih, adik-adik yang ada di Osaka ini percaya nggak? Percaya nggak nih Mas Afif? Coba ini mimpi orang Eropa terhadap Indonesia. Ini mimpi Malaysia coba. Tahun 2032, penganalisa ekonomi meramalkan kuasa besar ekonomi dunia akan berada di tangan China. China akan menjadi pemimpin ekonomi, diikuti oleh Amerika, kemudian India, Jepun, Jerman, dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Percaya nggak nih adik-adik? Indonesia. Orang Malaysia loh yang ngomong. Negara yang begitu teruk ekonominya tahun 60-an. Rasuah bermajalela. Bila kita nak keluar daripada Jakarta ataupun Medan, poket kita ditepuk oleh pegawai custom. Bapak tinggalnya rupiah ya. Tanda tali silaturahmi. Silaturahmi kepala bapak dia. Artinya kalau ada sedikit uang rupiah mereka minta untuk uang kopi. Ini 15 tahun dulu. Setelah berlaku reformasi, munculnya Bapak Habibie, betulkah pemerintah mereka memperbaiki sistem pemerintahan? KPK-nya terlalu berkuasa. Sehingga lebih 7 menteri telah masuk jail. Gubernur berlambak-lambak. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Nah, ini percaya nggak nih? Tuan, bahkan saya mendapatkan informasi ya, barusan setahun lalu ya, dari orang Arab tentang negara paling kaya di dunia ya, berbasis PPP, purchasing power, kemampuan daya beli. Jadi dunia ini sekarang dikuasai oleh Amerika, dan kemudian tiba-tiba tahun sekitar 2013, tiba-tiba China telah menyalip Amerika ya, kan kalah ya 2017. Kemudian terus Indonesia merangsek masuk ya, jadi negara dengan kekuatan ekonominya nomor 8, nomor 9. Bahkan kita akan mengalahkan Rusia, karena Rusia sekarang lagi ini ya. Nah, ini pertanyaan saya,
Percaya nggak nih adik-adik semuanya? Gimana Mas Afif? Ini komentar dulu nih. Percaya nggak nih? Ada yang percaya nggak ini? Ini orang luar ya yang kan ya, bukan orang Indonesia yang menulis ya. Bahwa Indonesia akan menjadi negara terkuat perekonomian di dunia. Percaya nggak nih adik-adik? Yang di Osaka nih. Jadi eh, mengapa kok mereka mengatakan itu adik-adik ya? Bahkan orang Indonesia sendiri nggak percaya. Saya juga kadang-kadang, benar nggak sih ini? Ini prediksi-prediksi yang mungkin sekarang masih terus tumbuh ya. Pendapatan per kapita kita sekarang, adik-adik ya, sekarang 4,5. Artinya apa? Sekarang rata-rata orang di Indonesia itu gajinya 6 juta, 6 jutaan ya adik-adik ya. Rata-rata ya, 6 sampai 7 juta 2022. Sekarang mungkin naik lagi ya. Nah, kita menjadi menengah atas, lagi ribut nih. Kita trap apa negara maju, negara mundur gitu kan. Nah, ini lagi rame nih. Tapi kalau dihitung di ini ya, di ASEAN kita masih negara nomor 1 ya dengan PDB terbesar di Indonesia ya. Atau mungkin ini 12 tahun yang lalu ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik dan memimpin di ASEAN. Di ASEAN khususnya. Ini saya barusan tadi pagi saya cek-cek lagi ya. Indonesia masih nomor 3, nomor 4 ya di ASEAN. Memang tiba-tiba pertumbuhan ekonomi yang paling cepat Filipina tiba-tiba ya, karena mungkin nggak lagi COVID atau apa, ada Kamboja dan sebagainya ya. Tiba-tiba kita kalah gitu aja ya. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan penjualan mobil, motor dari tahun ke tahun ini nggak pernah turun ya, terus saja naik. Nggak berhenti-berhenti ya. Di G20 Indonesia menjadi negara nomor 2 pertumbuhan ekonominya di dunia ya, yang mana masih di atas 5 ya. Ini sebuah data-data fakta yang mungkin Indonesia ini akan memang menjadi apa yang menjadi diimpi-impikan oleh mereka ini memang benar ya, teman-teman. Mengapa sih mereka mengimpikan hal itu bahwa Indonesia akan menjadi negara terkuat perekonomian, akan negara maju dengan perekonomian terkuat di dunia? Ada 4 hal yang di garis bawahi. Ini juga tidak hanya Ministry of Trade ya, perdagangan, tapi juga banyak yang ini memikirkan ini, termasuk Pricewaterhouse Cooper itu. Karena Indonesia adalah bonus demografi ya. Jadi kalau dilihat orang Jepang diambil 5 orang atau 4 orang, maka 3 orangnya atau 4 orangnya itu orang tua gitu ya, teman-teman yang di Jepang ya. Yang satunya yang siap kerja. Kalau di Indonesia 3 diambil, 2 siap kerja gitu adik-adik ya. Jadi kita itu punya kemampuan yang sangat kuat dalam hal bekerja. Jadi tahan kuat. Cuman masalahnya ya itu bagaimana itu kemampuan orang bekerja. Jadi untuk mengcover 3 orang, 2 orang yang kerja. Kalau di Jepang untuk mengcover 4 orang, 1 orang aja yang bekerja gitu ya teman-teman ya. Makanya Indonesia dianggap sebagai memiliki bonus demografi. Kemudian infrastruktur. Indonesia sedang membangun infrastruktur adik-adik. Mungkin tahu apa paham. Kalau di Indonesia, adik-adik mungkin Mas Doni yang pulang di Indonesia kemarin beli rumah, rumah kan dianggap sebagai investasi ya, infrastruktur gitu ya. Nah, dulu harganya berapa? 5 tahun lalu. Nah, mungkin kita beli di 5 tahun lalu 100 juta. Tiba-tiba 10 tahun kemudian itu tidak menjadi 100 juta adik-adik. Tiba-tiba udah 1 miliar atau bahkan 500 juta, 5 kali lipat. Nah, inilah yang disebut dengan infrastruktur. Jadi kalau Indonesia sekarang kalaupun pinjam uang, ya misalkan pinjam uang untuk bangun jembatan, bangun industri, bangun jalan, itu dengan pinjaman uang 100 triliun misalkan, di mana bunganya misalkan taruhlah 10% setahun gitu misalkan ya. Kalau 10 tahun maka berarti cuman bayarnya cuman 110 gitu ya, 110 miliar gitu kan, untuk 110 triliun. Tapi pertumbuhan aset itu tadi nilainya bisa menjadi 5 kali lipat. Jadi kita investasi 100 yang dibayar 110 triliun itu pun dicicil ya. Tiba-tiba 10 tahun lagi nilainya menjadi 5 kali lipat atau 10 kali lipat, minimal 500 triliun gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan infrastruktur. Semoga Pak, makanya adik-adik yang punya uang sekarang di Osaka, jangan lupa segera. Jangan sampai ketika seperti di Jepang sekarang, adik-adik beli rumah sekarang harganya 3 miliar misalkan, nanti setelah 10 tahun harganya tidak 3 miliar, bahkan 2,5 turun ya. Sekarang kan lagi turun tuh. Nah, jangan sampai. Kalau sekarang Indonesia ini lagi, kalau sekarang beli 5 tahun lagi bisa-bisa jadi 2-3 kali lipat adik-adik ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, tidur aja udah naik tuh asetnya ya. Nah, ya jangan lama-lama di luar negeri ya. Kita bancaan di Indonesia nih.
Kemudian natural resources, kekayaan alam kita yang luar biasa, dikasih nilai bisa menjadi 10 kali dan sebagainya. Kemudian yang lucu di Indonesia adalah, ya mungkin dikatakan lucu ya, ini luar biasa ya. Jadi suka belanja. Nah, makanya Mas Doni dan teman-teman ini di Osaka setiap minggu pergi ke mall kan. Nah, jangan lupa menghabiskan uang ya, beli belanja apapun ya di Indonesia ini luar biasa ya. Jadi suka belanja. Nah, jadi memang ya itulah tanda-tanda kalau masyarakatnya mulai kaya semua ya. Kalau yang belanja cuma satu orang, dari 10 yang punya uang 1 juta, itu belanja satu orang, berarti yang kaya satu orang gitu kan. Tapi kalau 10 orang uangnya 1 juta berputar ke sebelahnya 1 juta, terus sebelahnya lagi belanja lagi 1 juta, sebelahnya lagi belanja lagi 1 juta, 1 juta, uangnya cuma 1 juta, tapi muter aja gitu kan. Jadi semua orang jadi orang kaya gitu kan. Nah ini eh, 4 hal inilah yang menjadikan drive ekonomi ya, key-nya. Oke, itu tentang mimpi Indonesia kita, adik-adik ya semuanya, bahwa Indonesia ini akan menjadi negara yang kaya raya. Permasalahannya adalah, pertanyaannya adalah, nah ini, milik siapa adik-adik? Ini akan saya pertegas lagi pertanyaan ini nanti setelah ini ya. Indonesia ini surganya dunia ya. Kita menjadi negara paling kaya, jumlah flora dan faunanya, apalagi lautannya luas. Ini negara terluas di dunia ya. Kalau dimasukkan lautan dan ininya. Dan apapun di Indonesia, daun, kelor, daunnya bisa dijual, batangnya juga bisa dijual, bisa dimanfaatkan, pohonnya juga bisa, buahnya, apalagi bijinya pun semua bisa. Ini apalagi Mas Doni nih, ya kan, biji pepaya itu ternyata bisa dijual ya adik-adik ya. Kulitnya juga bisa, ya Allah, semua bisa di Indonesia ini. Tapi apa yang terjadi? Nah, kekayaan alam kita ini ternyata diekspor besar-besaran ke luar negeri, tidak hanya pasir ya, mineral ya, semuanya ya. Apalagi sekarang ada isu isu tentang apa namanya, silika yang akan dikeluarkan lagi ya, dicabut lagi kan, mau berangkat lagi dengan harga murah sekali, cuman 200 perak, 400 perak di atas tongkang Bapak-bapak, adik-adik semua. Setelah itu diolah di luar negeri seminggu, 2 minggu, sebulan paling maksimal, balik lagi ke Indonesia dengan harga 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Apalagi dengan teknologi nano ya, jadi 1 juta kali lipat gitu kan. Luar biasa Indonesia nih. Contohnya adalah pasir besi. Tadi silika juga gitu. Silika itu 200 perak adik-adik ya. Diangkut di ini. Padahal di dalamnya ternyata ada titania, ada ferit. Kalau di 30%-nya titania, harganya 50.000 per kilonya. Subhanallah. Kalau diolah jadi seperti ini. Tapi ini tidak terjadi ya. Belum terjadi di Indonesia ya. Moga-moga ke depan bisa terjadi ini dalam kepemimpinan yang baru ya. Apa yang ternyata sumber-sumber kekayaan alam kita ini di luar negeri, kebanyakan di Eropa, Jepang, dan lain sebagainya, didominasi mengolah, ya pengolahan dari bahan baku mineral-mineral kita ini, nilainya 10 tahun lalu itu 30.000 triliun ya adik-adik ya. Makanya ini eh, ternyata didominasi oleh ya mereka-mereka dari luar ya, multinasional. Adik-adik tahu nggak ini? Ada yang nggak pakai? Clear semua. Ini ternyata milih satu tempat ini, Unilever. Yang lain-lain ya, ini fakta ya, ini fakta. Semua produk yang kita miliki oleh umat orang bangsa muslim di Indonesia, kita semua itu adalah faktanya memang milik satu perusahaan ini gitu ya. Sebagian besar malah milik ini ya. Atau mungkin mobil dan lain sebagainya. Tapi intinya nggak ada yang merek Bambang, Paimin, Painem dan sebagainya, nggak ada lah. Semua merek-merek Jaguar macam-macam ini adalah merek dari luar semua. Bahkan faktanya juga di Indonesia masih ada yang seperti ini. Dari tambang dari berbagai macam. Sekarang alhamdulillah Freeport sudah masuk ini ya, sudah menjadi Indonesia kepemilikannya sebagian besar alhamdulillah ke depan. Semoga ini meskipun ini masih terjadi di beberapa tempat lokasi dan ini masih terjadi juga meskipun sekarang sudah beranjak berubah ya. Penanganan pasca panennya Indonesia ya, bayangin bagaimana petani kita bisa maju teman-teman ya adik-adik ya. Kalau perjalanannya kayak gini ya, jadi separuh bonyok bayangin. Mana yang bisa dijual gitu ya kan dengan kondisi yang seperti ini, apalagi alhamdulillah sekarang tol dan lain sebagainya udah mulai kebangun ya. Dan ini masih ada ya kondisi petani kita yang seperti meskipun ya nanti kita akan lihat ya faktanya tidak hanya ini sebenarnya, ini ada fakta-fakta yang masih terjadi, artinya masih ada jurang. Kemana pemuda kita, anak-anak muda kita? Sedang ke Jepang, ini katanya yang terjadi. Waduh, kemana nih anak-anak muda kita ya? Ternyata ini kasus-kasus yang terjadi ya. Aduh, mohon maaf.
ini dulu adik-adik. Nah, saya ingin mengatakan kondisi itu dulu. Sekarang sudah banyak yang baik. Bahkan sekarang nih adik-adik muda nih kaya raya ya, bisa kayak Mas Ahmad Zaki, ya kan, Mas William ya. Ini Philip, ini Gibran, bukan Kabang Dikebung ya, Gibran. Ibu Sri ya, Masya Allah, Mas Nadiem, Masya Allah ya. Jadi mereka-mereka ini ternyata bisa ya adik-adik. Ini adik-adik muda-muda yang peduli ya dengan Indonesia ya. Nah, saya pikir sekarang apa yang terjadi di Indonesia? Toko-toko fisik berubah menjadi ini karena adik-adik ini semua ya, luar biasa. Mereka ini, bayangin saya nggak memikirkan betapa Mas Nadiem ini ya, penemu-penemu ini tiap nanti di akhirat waktu dikubur orang-orang manfaatnya begitu banyak ya, semua Gojek ribuan jutaan manusia memanfaatkan teknologinya ya, setiap orang menggunakan teknologinya mungkin dia dapat cengkling gitu ya, dapat pahala ya. Sampai perusahaan raksasa pun habis ya, karena ya ini apa namanya dengan kondisi apalagi industri 4.0 sekarang ya. Nah, mungkin itu kita adik-adik memberi semangat ya. Dan akhir-akhir ini bagaimana dengan kita? Tanya para ilmuwan kalau di luar negeri adik-adik, hasil litbang di universitas, di Amerika, di Jepang, di berbagai negara-negara di dunia, ternyata banyak dari hasil litbang ini yang unicorn ya. Bahkan di Stanford, ini tahun berapa ya, saya masih 2017, itu 51 yang unicorn. Di Amerika, di mana berbagai macam ya, ini terjadi bahwa perusahaan-perusahaan raksasa itu berangkat dari lembaga-lembaga litbang. Kalau di Jepang kebanyakan dari lembaga-lembaga litbangnya ya. Nah, ini juga sudah mulai ini enggak ini kan ini mungkin datanya data dari Eropa dan data ini ya. Dan saya pikir posisi kita ada dan ini hanya pasti kejadian ini akan terjadi juga di Indonesia. Nah, makanya misi kita adalah membangun pilar ekonomi Indonesia ini adalah katanya Rasulullah 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan ya. Makanya ini saya membangun teknopreneur dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kita ya. Hai orang yang beriman apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat tadi ya. Nah ini bagaimana pengetahuan-pengetahuan kita, inovasi-inovasi ini yang menjadi ini kita agar kita bisa bangkitkan wirausaha dari teknologi yang kita kuasai ya. Makanya ini saya salah satunya bagaimana membawa misi kita from zero to nano to hero ya ini tadi. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang apa yang kita lakukan ya adik-adik, sedikit aja contoh bahwa mengapa kami bagaimana meningkatkan nilai tambah kekayaan alam tadi ya, sumber daya alam kita dengan teknologi nano ya. Kita ketahui bahwa nano adalah 12 diksakti teknologi, salah satunya adalah nanoteknologi ya. Dengan nanoteknologi kita menghancurkan teknologi-teknologi sebelumnya selain IT ya tadi yang saya sampaikan. Contoh-contoh jadi saya sering mempresentasikan ini ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik nggak berpikir ya kok bisa, bener nggak sih gitu kan. Jadi ternyata kunyit-kunyit kita, temulawak kita, jahe-jahe kita, kekayaan alam kita, ini kalau kita olah, mungkin Mas Doni juga ikut-ikutan kali ya di Nano ya, dengan timnya Bu Eti gitu ya. Nah, ini dengan teknologi Nano kita bisa meningkatkan dari 2.000 perak atau 5.000 perak, bisa menjadi 2 juta per kilogram. Nah, ini bagaimana memberikan nilai tambah dari kunyit dan memanfaatkan teknologi kita. Kulit manggis misalkan ya, karena ini ternyata yang mahal kulitnya diekspor besar-besaran. Jadi buah segar selama ini diekspor ke luar negeri itu paling banyak adalah manggis. Ternyata 20%-nya diekspor ke luar negeri. Ternyata yang mahal itu kulitnya. Jadi karena kulitnya ini antioksidan ya. Nah, ini dengan teknologi nano kita bisa jual, harganya kulitnya saja bisa 2 juta. Atau mungkin ini pekerjaannya Mas Doni sama timnya Bu Eti ya. Anti aging. Jadi cangkang udang yang sampah ya. Ternyata bisa ada kitosannya yang bisa dipakai untuk wound healing dan lain sebagainya, antibakteri dan sebagainya. Bisa dijual sampai 6 juta bahkan ke perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia ya. Luar biasa peluang-peluang kita. Dan macam-macam lagi adik-adik semua. Kekayaan alam kita ini kalau disentuh-sentuh dengan teknologi nano, harganya variatif ya. Tinggal nyari pasarnya aja adik-adik ya. Dan ini menjadi pensuplai kebutuhan dunia, industri di dunia. Dan berbagai macam lagi kekayaan alam kita. Spirulina, propolis, tongkat ali, jahe,
Nah, dengan teknologi nano, adik-adik yang harganya cuman sekian ya, apa namanya, dan ngendep ya, dengan teknologi nano kita bisa meningkatkan 50 kali lipat ya per kilogram misalkan, atau bahkan 100 kali lipat gitu ya, dengan teknologi nano. Nah, ini adalah peluang-peluang kita dengan teknologi nano mungkin ya, menguasai mineral juga, apa namanya, pasir besi bisa kita olah menjadi toner, laser printer, dan macam-macam, atau menjadi pigmen, anti korosi, dengan nilai silika misalkan bisa lebih mahal lagi, bisa kita untuk pupuk dan lain sebagainya ya, atau mungkin baterai ya, luar biasa, nikel dan lain sebagainya. Jadi intinya dengan teknologi nano, sumber daya alam kita bisa kita tingkatkan nilai ekonominya. Ini pesan-pesan saya selalu ya di teman-teman ya. Jadi ayo kita terus memberikan nilai tambah, mengembangkan teknologi dan mencari pasar ya. Jangan cuma teknologi doang dikembangin ya, pasarnya nggak dapat ya. Nah, sebagai contoh adik-adik, nah ini contoh aja ya, dari kurkumin ya, 500 miligram. Nah, coba nano kurkumin kapsul, harganya berapa coba? Bayangin. Hampir 700 juta ya, cuman 500 gram, miligram bayangan. Nah, ini begini, petani kita untuk bisa membeli laptop super slim, itu harus mungkin menanam kunyit selama 6 bulan lebih, punya 1,5 hektar lahan, dicuci, disangi, dipupuk, ya kan, panen 2 ton ternyata, dapat 10 juta. Per kilonya 5 juta kalau basah ya. Ternyata kita dengan teknologi nano, 5 kilogram kunyit sudah bisa beli laptop. Dan ini teknologinya nggak usah adik-adik yang mungkin di Osaka atau di Jepang, tahu nggak bikin laptop ini perlu dana berapa coba? Bayangin, ini besar sekali adik-adik ya. Bikin apa laptop ini triliunan ya. Kita dikasih 10 triliun belum tentu bisa membuat laptop ya dalam waktu 1 tahun ya. Misalkan BRIN dikasih 10 triliun untuk ngembangin laptop belum tentu jadi ya. Ini aja apa LED-nya aja nih apa namanya itu 2 triliun ya waktu saya ke Jerman ya. Pabrik apa namanya pabrik LED monitornya ini. Ternyata tiba-tiba kita nggak perlu teknologi miliaran, hanya mengubah dari ini menjadi kunyit menjadi nanopartikel nilainya udah 2 juta gitu kan, untungnya udah besaran gitu, besar sekali ya. Biarin aja mereka produksi laptop banyak-banyak, toh mereka untungnya paling dijual 3 juta dari pabriknya gitu ya adik-adik ya. Dijual 10 juta gitu kan. Untungnya berapa mereka sebenarnya? Paling sejuta. Kita biarin aja, kita nggak usah, kita beli aja dari mereka. Jadi laptopnya mereka kita beli dengan 5 kilogram kunyit kan gitu ya adik-adik ya. Nah, atau mungkin HP super canggih. Waduh, biarin aja Jepang, Korea produksi ini. Kita beli dengan 1 kilogram kunyit, apa, kulit manggis ya. Coba dicari nih, Nanoxan Gold harganya berapa coba. Jadi kemana Indonesia mau diarahkan adik-adik? Ya, saya ini pertanyaan adik-adik semua. Jadi Indonesia ini saya yakin pasti akan menjadi negara maju dan akan menjadi terkaya di dunia. Pertanyaannya adalah milik siapa? Nah, apakah kita bisa ikutan merame-rame bersama yang lainnya gitu ya? Atau kita jadi penonton saja nih? Ayo ini para ilmuwan, saya hanya ingin ya mungkin ada adik nggak percaya, nggak apa-apa. Ini biar kami aja yang bisnis kayak gini. Artinya ini yang kami lakukan ini seperti ini adik-adik. Jadi kita bisa membeli laptop canggih seperti ini hanya dengan 5 kilo kunyit dengan nanoteknologi. Ayo kita adik-adik gabung, mari kita ikut berkontribusi ya untuk membangun apa namanya perekonomian ya pilar. Dan ini jadi nano tsunami adik-adik. Tiba-tiba orang-orang Amerika, orang-orang Eropa tercengang ya. Negara-negara maju yang kaya raya, kekayaan alamnya, sumber daya alamnya tiba-tiba jadi kaya raya, perusahaannya kecil-kecil, tiba-tiba dengan nanoteknologi dia bisa membeli dengan menjual bahan baku saja, bahan setengah jadi ya, ternyata laku keras gitu ya. Dan kebutuhan bahan baku 50% dari 40-50% dari produksi itu bahan baku adik-adik. Makanya kalau kita ngambil jualan bahan baku itu bisa menguasai 40-50% dari keuntungan sudah kita ambil. Dan pelaku startup nano itu bukan perusahaan raksasa, hanya 10% perusahaan raksasa ya. Ini kebanyakan dari ilmuwan ya, riset institut atau startup. Jadi ini bisnisnya para ilmuwan adik-adik ya. Ayo kita masuk ke teknologi nano ini.
sebagai penutup ini from zero to nano to hero ya. Ini bagaimana adik-adik strateginya membawa ini ya. Pertama, adik-adik kami ya self mastery ya setelah saya pulang dari Jepang. Jadi ada tahapan pertama adalah ada 4 agenda kami ya untuk menyiapkan strateginya self mastery, pengembangan diri, kompetensi, integritas, ketokohan dan keteladanan. Yang kedua, membangun komunitas unggul ya, berkaya memberi kemanfaatan lingkungan. Kemudian memimpin perubahan kolaboratif ya bersama nasional, potensi mitra-mitra. Yang terakhir adalah berpartisipasi mengembangkan pilar ekonomi dunia dan jaringan-jaringan ya. Jadi ini kami ada beberapa langkah-langkah ya. Makanya kami pulang 2004, 2005 saya bentuk kelompok penelitian di Fisika LIPI ya, penelitian nano. Karena saya banyak menghasilkan hasil-hasil riset ya yang bisa dijual. Waktu itu akhirnya saya diminta untuk mendirikan perusahaan CV Nanotech Indonesia dari LIPI ya, teknologi, kemudian diinkubasi di BBBT ya, PIT waktu itu. Kemudian 2000 saya sekolah lagi bisnis manajemen, dulu jurusannya material, sekarang jadi materialistis adik-adik. 2011 saya lulus, saya mendirikan Yayasan Nano Center Indonesia dan kemudian mendirikan beberapa perusahaan-perusahaan herbal dan macam-macam ya. Akhirnya 2022 kemarin ini ya ya ini perjalanan kami ya. Jadi membangun tim riset nano yang handal. Jadi nanti kita pulang pertama mendirikan Nano Academy untuk program beasiswa, merekrut talenta muda berbakat riset nano, termasuk Pak Doni ini. Dari transfer spirit nano ke profesionalitas, kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, pas ya kepada talenta-talenta muda, memberikan keteladanan di kantor LIPI, kemudian menciptakan mesin nano dan publikasi masif ya, menghidupi bengkel nano, mematenkan riset, mempublikasi dan membangun eksistensi tim nano, memberikan keteladanan peneliti di lingkungan kantor. Jadi kita memberikan contoh ya. Kemudian memberikan layanan nano ke peneliti dan industri. Jadi memperkenalkan mesin-mesin nano kepada para peneliti industri MKM. Membantu menanokan berbagai bahan baku peneliti. Kemudian kolaborasi riset bersama nano gitu ya. Dan ini program self mastery ya. Jadi kita menguasai, mengembangkan diri gitu ya. Kemudian menjadi teladan dan tokoh perubahan di nano di Indonesia. Jadi ikut kompetensi penghargaan, mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Ini ternyata mas saya masih ini adzan ini sebentar ya. Radu sebentar, dikit lagi ya. Di sana ini ya, belum asar ya, atau sudah? Sudah, Prof. Sudah. Ya. 1 jam lagi mau maghrib justru. Oh iya, ini sebentar lagi nih. Kan 45 menit ya, kurang 5 menit lagi lah. Ya. Jadi ini ya, establishment nano research group ya. Ini di awal-awal ya, mastery ya. Kami ikut seminar di mana-mana, building awareness ya. Kita bikin seminar nasional, mungkin kami mendirikan lebih dari 100 seminar ya. Mungkin bisa di-searching ya. Mas Doni sering ikut itu, Mas. Bikin workshop training, kita bikin roadshow, kami membuat roadmap nanoteknologi Indonesia ya, waktu itu ya, setelah saya pulang ya. Jadi ini perjalanan kami setelah pulang dari Indonesia ya, 14 tahun di Jepang. 1 tahun pertama saya mengumpulkan tim ya, adik-adik ya. 2005 saya baru mendirikan tim. Nah, 4 tahun kami melakukan building awareness ya. Kami banyak sekali ngikutin aktivitas, menjadi forum, Asia Nano Forum, menjadi wakil Indonesia dan lain sebagainya ya. Bahkan kami mendapatkan capaian-capaian kami, penghargaan di berbagai macam ini ya. Jadi Habibie Award 2009, mungkin kalau di-searching di tokoh-tokoh penemu nasional, alhamdulillah ya selama 5 tahun pertama ya, kami merangsek terus ya, tim kami kita bangun dan lain sebagainya ya. Mendapat penghargaan berbagai macam, Wakil Presiden, Pak Habibie, Pak Dalis Akbar, Pak Noh, dan berbagai macam ya, Habibie Center, macam-macam. Baru berikutnya lagi ini adalah mengelola komunitas unggul ya. Kami mendirikan masyarakat nano, jadi komunitasnya kita hidupin. Tadi kan kita mastering di kantor ya. Di kantor, kemudian kita memberi contoh, kita menjadi teladan ya, panutan misalkan ya. Kita jadi tidak hanya sekedar ngomong kiri ngomong kanan gitu ya.
kita juga menghasilkan karya, kemudian dia diakui oleh nasional ya, internasional, nasional lah, minimal nasional ya, di lingkungan. Nah, setelah itu baru kita membangun, mengelola komunitas unggul ya. Jadi kita mendirikan Masyarakat Nano Indonesia, membentuk tim inti Masyarakat Nano, pendengaran komunitas, membangun awareness publik terhadap nanoteknologi, seminar, workshop, kemudian memberi layanan UMKM, membantu mengekstrak nanoteknologi. Jadi banyak industri-industri yang kita didik ya, sehingga dia perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia udah ikut kami ya, seminar-seminar bagaimana membangun nano, membuat nanopartikel dan sebagainya. Mas Roni ini ikut menjadi pembicara juga itu misalnya. Menjadi pusat layanan nano ya, mendirikan Yayasan Nano Center. Nah, ini membangun dan mengelola komunitas unggul ya. Baru tahap berikutnya, nah ini makanya nih kami mulai mendirikan perusahaan transformasi dari laboratorium ke industri ya adik-adik ya. Jadi kami mulai membangun tadi, memberi contoh yang saya omongin tadi, bener nggak sih kita udah ngomongkan, oh ini potensinya bisa jadi baterai, bisa jadi ini, tapi kan harus dibuktikan. Dan kita harus bisa mengambil manfaat. Jadi kita jangan sampai ngomong kiri, ngomong kanan dalam arti, oh ini potensinya bagus, ternyata diri kita aja nggak bisa mengambil manfaat gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa, makanya saya menghindari itu. Kalau memang saya nggak bisa ya saya nggak ingin masuk ke situ gitu ya. Ya yang kita bisa itu yang kita masukkan ya. Jadi kayak misalkan ini ya. Nah sehingga kita harus ada manfaatnya ya. Riset teknologi yang kita pilih adalah teknologi yang memang benar-benar bisa kita manfaatkan ya. Nah, karena kita harus membangun industri ya. Nah, makanya ketika kita udah masuk industri, bikin perusahaan, ternyata perusahaan kalau dengan jual alat aja, waktu itu kan kami jual alat nggak cukup ya. Karena jual alat setahun paling laku 2, 3, 4, 5. Sementara pegawainya tiap bulan harus dibayar deh. Hanya saya harus mengembangkan berbagai macam apa saja supaya teknologi-teknologi yang selama ini kita kuasai ya harus segera bisa jadi produk gitu ya. Nah, hanya kita perjalanan akhirnya mendirikan berbagai macam perusahaan-perusahaan sehingga di ketiga ini kita memimpin perubahan kolaboratif ya, mengelola talenta-talenta nasional. Jadi kita mendirikan perusahaan-perusahaan startup ya, dan alhamdulillah kita telah melantai di bursa nih adik-adik kita, dan kita memberikan scholarship ya, termasuk nih Mas Doni gitu ya, maksudnya teamwork ya yang ditemukan dengan ilmuwan-ilmuwan, kita kasih operating capital, co-working space, business coaching, dan ini berbagai adik-adik yang sekarang mungkin hampir 300 orangan nih gitu ya. Dan sekarang kita ada 2 pusat di Indonesia, pusatnya, dan ada 23 cabang seluruh Indonesia ya sekarang. Kita juga masuk ke travel ya. Sekarang kita punya cabang di 23 di Indonesia sekarang ya, partnernya. Dan kita sekarang ada 2 mini pabrik ya, pabrik cat dan pabrik herbal ya. Dan insya Allah semoga pabrik kosmetik kita udah beli lahan, tinggal izin-izinnya, dan ada 20 perusahaan startup ya yang ini, dan sebagai terakhir ya mencetak 10.000 teknopreneur ya. Nah ini kemarin kita Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk Kamis 10 Maret 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan video company profile berikut ini. Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Indonesia terletak sangat strategis di garis khatulistiwa dengan Ring of Fire membentang, sehingga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun demikian, sumber daya alam yang melimpah, baik berupa kekayaan mineral dan aneka ragam hasil bumi, dieksploitasi secara besar-besaran, tetapi belum diberikan nilai tambah secara maksimal. Salah satu alasan utamanya adalah penguasaan teknologi manufaktur industri dan produktivitas SDM di Indonesia yang masih relatif rendah. PT Nanotech Indonesia Global Tbk sebagai salah satu perusahaan teknologi karya anak bangsa hadir untuk menyelesaikan tantangan tersebut. PT Nanotech Indonesia Global Tbk adalah perusahaan teknologi yang memiliki core bisnis berupa jasa layanan sains dan teknologi untuk mendukung penguasaan teknologi bagi UMKM, industri manufaktur, dan industri nasional lainnya. PT Nanotech Indonesia Global Tbk menyediakan jasa layanan research and development, rekayasa material dan nanoteknologi, jasa layanan peningkatan kapasitas SDM, jasa layanan teknologi di bidang kesehatan,
kosmetik dan farmasi, jasa layanan teknologi di bidang aquacultur dan agribisnis, serta jasa layanan teknologi di bidang properti dan konstruksi. Melalui kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, kami siap menjadi bagian dari kemajuan. Bersama kita bisa berkarya dan berkontribusi untuk membawa nanoteknologi Indonesia bersaing di kancah global. PT Nanotech Indonesia Global Tbk, Democratize Nanotechnology. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Igede Nyoman Yetna. Dengan hormat kami silakan. Selamat pagi, selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa dengan jumlah perusahaan tercatat saham baru dan total fundraise tertinggi di ASEAN di tahun 2021. Atas nama manajemen dan karyawan PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat ke-10 di tahun 2022 ini. Semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem, memulai journey sebagai perusahaan yang scale up atau naik kelas. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5. 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, maka saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi alhamdulillah kemarin penjualannya selama 1 tahun ya, lebih ya, kira-kira sudah hampir 1 triliun ya, nih lembar sahamnya yang penjualannya luar biasa ya, termasuk yang aktif. Ini capaian-capaian kita ya, ada 30 tahun kita ada 60 proyek lebih, paper sekarang hampir mungkin 300 ya, 400 paper ya, tiap tahun kita hampir 60 paper, Q1-nya hampir separuh ya, 30. Sekarang patentnya ada 70, kemudian ada startup-nya sekarang ada 20-an ya, produk-produk kita sebenarnya banyak sekali, mulai dari macam-macam lah ya. Ini kalau di Indomaret ada nanosisternya, itu juga kita yang mensuplai ya, ada berbagai macam ini kitosan ya, cukup banyak sekali produk-produk dan sebagai penutup bagaimana berpartisipasi mengangkat pilar global ya. Mencetak 10.000 teknopreneur berbasis teknologi menyosok kebangkitan ekonomi umat Islam ya. Makanya ini transformasi, ini pertama strong solid team ya, kita akan membangun solid team, mengembangkan jaringan. Nah, kita juga ingin partner-partner kita nih Pak Doni di luar negeri, ini peluangnya besar sebenarnya. Kalau bisa nih kita mensuplai nano produk-produk kunyit nano ke Jepang gitu ya. Berbagai macam produk-produk nano herbal ke Jepang gitu ya, membangun teknopreneur dunia dan ekspansi dengan valuasi game IPO ya, nanti kita akan mainkan valuasi game. Nah, kita punya Nano Center Indonesia, ada 4 pusat di nano, selain juga bisnis kita juga punya R&D swasta ya Bapak sekalian, peralatan-peralatan kita cukup relatif lah, lumayan kalau buat riset, insya Allah kita bisa lah ya, sehingga kita setahun ini beli alat kita ini sekitar 9 miliaran ya, cukup mahal. Ini satu-satunya di Indonesia yang ada mikroskopinya ya. Ini baru kita ini kan. Jadi total dampaknya omset tahun 2023 ini wah lambat ya. Kemarin 120 miliaran ya. Ininya kalau penjualan sahamnya tadi lebih dari 1 triliun ya. Ada berapa program macam-macam ya. Sekarang kita ada 8 kantor dan 23 cabang, 2 mini pabrik. Dan ini rekomendasi untuk bangun pilar ekonomi bangsa yang penguatan R&D IPTEK perlu dilakukan dengan konsolidasi dan tata kelola stakeholder dan talenta, membentuk poros cluster R&D IPTEK berbasis sumber daya terintegrasi ya, sumber daya alam. Ya, jadi ayo kita pembangunan pengelolaan pusat inovasi berbasis sumber daya terintegrasi dan perlu kebijakan yang mendukung ya. Nanti adik-adik kalau bisa nih yang diperlukan sekarang ini ilmuwan, SD talenta yang handal. Nah ini pada dokter-dokter ya, adik-adik ini yang di luar negeri luar biasa ya.
hasil R&D SDA lokal yang potensial, teamwork yang solid, networking antar stakeholder, kebijakan tata kelola dan anggaran ya. Mungkin dengan kita akan di depan ya, dan mungkin Saya ingin memaknai dari konteks ini bahwa membangun bangsa ini seharusnya ini peran kita sudah jelas. Mari kita otak kita ini kita agak sedikit peras lah gitu, tanda kutip ya. Masa sih kita nggak bisa mengangkat satu produk, dua produk, tiga produk yang bisa mungkin berkontribusi terhadap negara kita. Kok nemen kalau bahasa Jawanya itu kok sangat sekali. Saya yakin sih pasti bisa. mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nurul Taufikur Rahman atas sharingnya, kuliah umumnya yang alhamdulillah telah memberikan banyak insight ya, terutama untuk kita diaspora dan mahasiswa di luar negeri di Jepang ini. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, dibuka sesi tanya jawab untuk para hadirin sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand atau langsung open mic. Mungkin dipersilahkan. Silakan semuanya. Izin bertanya Mas Afif. Oke, Ya, silakan Mas untuk Doni. memulai biar teman-teman yang lain nanti termotivasi bertanya juga. Ya, Assalamualaikum Prof. Nurul. Waalaikumsalam Ya, ya. jadi gini Prof, ini kan mayoritas peserta adalah mahasiswa ya Prof ya, dan ada beberapa peneliti juga gitu, dan mahasiswa pun kebanyakan bidangnya itu science engineering gitu Prof. Jadi entrepreneurship itu kayak sesuatu hal yang jauh gitu dari kami gitu, dan em, sangat berisiko lah seperti itu kan. Kalau jadi peneliti kan kita cuma beresiko kalau paper kita ditolak jurnal aja gitu kan. Nah, kalau jadi pengusaha kan resikonya rugi gitu, Prof. Nah, dulu mungkin Prof. Nurul bisa kasih kami apa ya, semacam pengalaman atau motivasi gitu untuk memulai apa usaha itu seperti apa gitu. Karena kan ya resikonya besar gitu. Ya, ya mungkin ini menjadi tantangan kita semua ya. Kita juga harus paham tentang apa namanya ini ya, istilahnya secara keseluruhan bisnis itu seperti apa sih rantainya, rantai bisnisnya ya. Misalkan rantai bisnis kaitannya dengan teknologi nano misalkan. Teknologi nano di bidang apa namanya kosmetik misalkan atau bahan baku. Ya kita harus tahu eh, apa namanya rantai bisnisnya itu siapa aja sih, pengepul, bahan baku, pensuplai bahan baku, terus yang produksi siapa. Di dalam bisnis kita pun kita juga di dalam bisnis itu juga ada partner bisnis ya. Nah, selain kita pemproduksi itu kita tergantung juga dari apa namanya bahan baku ya, pensuplai. Nah, kemudian ke market kan gitu ya. Nah, ini kan kita harus paham, makanya teknopreneur itu mungkin kita pernah dapat ya ilmu-ilmu tentang entrepreneur ya. Kita belajar banyak ya, tapi kadang-kadang yang diajarkan ke kita ini kita diajarkan untuk menjadi pengusaha. Padahal sebenarnya kadang-kadang mohon maaf kalau boleh saya kata khususnya para ini ya, para apa namanya termasuk dosen-dosen, para peneliti di universitas atau mungkin di BRIN atau di LIPI, di BPT itu diajarkan cara menjadi pengusaha. Menurut saya itu nggak boleh, salah kalau menurut saya. Bukan karena salah, kurang tepat lah. Mohon maaf, pada dasarnya kurang. Jadi bukan belajar menjadi pengusaha, bukan. Belajar mengetahui bagaimana posisi kita itu ada di mana. Sebagai apa kalau membuat apa bisnis teknopreneur kita itu pensuplai teknologinya. Jadi kita harus bergabung dengan partner yang lain. Jadi nggak bisa kita sendirian menyusun kanvas bisnis macam-macam, terus kita melupakan penelitinya gitu kan. Nah itu resikonya tinggi katanya Mas Doni gitu ya. Kalau seandainya tiba-tiba kita peneliti tiba-tiba nggak melakukan penelitian, tiba-tiba kita melakukan bisnis. Nah, terus kita dapat uang dari mana? Ya kayak tadi kalau padahal yang menjamin bahwa kita itu digaji itu kan penelitian kita gitu ya, nulis paper, nulis ini kan gitu ya.
Tiba-tiba kita diajarkan supaya, kamu jangan meneliti, kamu nulis kanvas bisnis, kamu jualan, kamu apa loh, kok jadi gitu? Tiba-tiba langsung error. Tiba-tiba dia langsung, output-nya, kinerjanya buruk di kantor kan gitu ya biasanya ya. Nah, karena diajarin yang menurut saya kurang tepat. Jadi pilihannya, "Loh terus gimana Pak Nurul?" kan gitu. Nah, ya kan, makanya yang diajarkan bukan itu, diajarkan adalah bagaimana mengetahui posisi kita. Di rantai bisnis ini kita di posisi mana? Oh, kita penyedia teknologinya, berarti kita mencari partner-partner lain, itu Mas Doni. Nah, lalu bagaimana caranya? Karena kita ilmuwan, ya kita kalau maupun menghasilkan bisnis, ya kita nyari partner yang ya kita tetap teknologi kita itu yang kita jual. Kita harus satu, apa ya, bahasanya satu lini ya. Misalkan nih, Mas Doni yang sudah pernah dapat dana dari di Indonesia kan banyak ya, dana-dana riset ya. Nah, dana riset bikin prototipe adik-adik ya, mungkin yang belum pernah dapat ya, mungkin Mas Dodi udah pernah karena udah pernah di BPPT ya, nah ini ya. Dapat dana, banyak dananya, ada sampai 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 10 miliar, coba bayangin. Di Indonesia ini. Cuman kadang-kadang teman-teman itu miliaran, bahkan triliunan, nggak jadi apa-apa. Karena apa? Hanya untuk sign for sign. Nah, itu ya masalahnya gitu adik-adik ya. Jadi kita, nah ini yang menurut saya Mas Doni harus, pemikirannya harus paham. Jadi ketika kita mengembangkan prototipe, mengembangkan ini harus prototipenya harus bisa dijual langsung. Harus kita pelajari benar-benar sehingga kita tidak tidak mendua gitu ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita mengembangkan prototipe, dapat dana, kita harus nyari partner yang bisa menjual ini gitu kan. Jadi jangan sehingga kita dapat dapat poin, dapat koin. Jangan kemudian kita pindah ke tempat yang lain. Artinya udahlah kalau gitu kalau memang gitu saya akan jualan teknologi saya, tapi saya nggak nulis paper, saya nggak nulis ini, saya jualan. Nah, menurut saya itu nggak boleh, Mas. Ya bukannya nggak boleh, sulit. Sulit, teman-teman kalau begitu habis. Jadi banyak orang-orang yang terpikirkan bahwa, ya pilih salah satu aja, saya jadi peneliti saja atau saya jadi pengusaha saja, padahal bisa dua-duanya. Dengan cara apa? Yang kita teliti, yang laku terjual, gitu aja, Mas. Jadi yang diteliti jangan asal-asalan, yang diteliti itu adalah sesuatu yang bisa ditulis papernya dan juga yang bisa dijual. Nah, cuman itu aja sih menurut saya, Mas Doni. Ketika itu terjadi, Mas Doni tidak akan punya resiko sama sekali. Betul nggak, teman-teman ya, nih adik-adik ya? Jadi jangan mendua dalam arti mentang-mentang disuruh entrepreneur. Nah, itu dulu diajarin tuh, ini adik-adik ini supaya tidak jadi peneliti gitu kan. Disuruh jualan, disuruh apa. Kalaupun itu jualan tanpa menghilangkan, itu kita peneliti dan itu menurut saya bisa. Misalkan nih Mas Dani, Mas Doni ya, kita membuat, teknologi, kitosan. Riset di kitosan kan sudah harus diteliti dengan seksama dan kemudian dipublikasikan. Hasil publikasi itu karena kita juga bisa dijual karena bagus, sekaligus dijual aja, itu yang kita jual. Jangan kemudian kita bikin macam-macam ya. Jadi yang diteliti itulah yang ditawarkan ke industri sehingga kita ingin mendengarkan ketika kita mau jadi, industrinya maunya kayak apa, sesuai dengan yang kita. Jadi itu sih. Saya pikir Mas Doni juga di timnya Bu Eti, di timnya ini sangat hebat sekali ya. Ini kemarin hasil anti diabetesnya si Jaka itu sudah dilisensi di sebuah perusahaan MLM, Pak, Mas. Dan ini luar biasa itu. Laku ya, dibayar lisensi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu yang dilakukan, bukan kita kemudian menjadi pengusaha terus kita ada uang investasi, jangan. Pakai yang sudah ada aja, menjual teknologi yang kita kuasai. Mungkin itu, Mas. Jadi tidak ada resiko sama sekali, nggak ada resiko. Resikonya berbagi. Nah, kadang-kadang orang nggak mau berbagi Indonesia ini. Nah, kita dapat uang, kita nggak mau berbagi. Nah, padahal harusnya kita berbagi. Nah, ini kita jual ke, ini gimana nih, ada yang bisa jual nggak? Oke, kamu jual, ya udahlah. Kamu berapa, saya berapa, gitu aja kan. Nah, harusnya begitu sih, ini Mas. Jadi resikonya kecil dan untungnya ya nggak langsung besar karena kita harus berbagi dengan
partner yang menjual, yang mencarikan, jadi kita sedikit demi sedikit lah. Kira-kira gitu sih, Mas. Tapi tidak risiko besar. Terima kasih, Mas. Siap, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan berikutnya dari hadirin? Atau mungkin saya yang nanya deh kali ini, Prof. Silakan, Ada Mas saya Adi, bidangnya pertanyaan apa yang saya nih? simpan dari tadi. Iya, iya. Jadi kalau saya lihat ketika kita berusaha sebagai teknopreneur gitu kan, menerapkan ilmu kita untuk lebih mudah dimanfaatkan secara langsung gitu ya. Ada kemungkinan kita mengeksplor terlalu jauh atau mungkin agak kelewat batas gitu. Ketika kita berusaha memanfaatkan keilmuan kita, entah kita mengeksplor keilmuan terlalu jauh atau misalnya kita seperti yang tadi sempat disebutkan memanfaatkan SDA terlalu berlebihan gitu kan. Bagaimana cara kita menjaga itu dari sisi kita sebagai seorang muslim? Kita sebagai teknopreneur tapi tetap berperan sebagai khalifah di muka bumi yang bijak gitu. Kira-kira gimana triknya gitu? Begini, Mas, makanya adik-adik ini harus terjun di lapangan ya, dalam arti sesuai dengan keahlian kita. Misalkan saya orang metalurgi, yes. Saya orang metalurgi jangan cuma di kantor aja nih ngurusin ini gitu ya. Kita tidak pernah berbaur dengan industri-industri metalurgis. Kita tidak pernah tahu harga-harga bahan-bahan baku gitu ya. Mineral bagaimana ditambang dan lain sebagainya. Ya itu kan bagian daripada penelitian kan sebenarnya kan. Nah, kita bisa sisipkan ini kita ya pengenalan-pengenalan lapangan. Ya kalau sebagai seorang muslim kan madani ya. Madani mengenal lingkungan lapangan kan yang penting sekali ya. Jadi kita saya di bidang mineral misalkan silika saya tahu, saya kelinding bahkan di Indonesia saya bahkan batu bara, silika dulu saya jadi tenaga ahli di Kemenperin bahkan mengetahui jumlah mineral silika dan lain sebagainya itu saya pelajari. Berapa ketemu dengan berbagai macam perusahaan Sibelco yang memproduksi itu bagaimana. Kita tahu betul ya, benar-benar menguasai betul lah silika itu kemana aja misalkan. Oh silika itu bahan bakunya dimulai dari harganya cuma sekian perak, kemudian ditambang, kemudian dikirim ke luar negeri harganya sekian perak. Nah kita tahu, jangan kemudian kita mentang-mentang peneliti, kita nggak tahu apa-apa ya. Hanya tahunya di ujungnya saja gitu Bapak. Ini silika bisa menjadi wafer apa namanya macam-macam lah. Cuman di ujung aja nggak ngerti rantai dari sebuah pohon industrinya kita nggak tahu sama sekali. Jadi padahal kita ilmuwan ya harusnya kan tahu mulai A sampai Z ya. Lah menurut saya itu harus kita pahami Mas. Jadi adik-adik misalkan ini bergerak di bidang kitosan, penelitian tentang kitosan. Nah, Mas Roni misalkan. Ya, kitosan itu apa sih? Oh, mulai dari bahan bakunya apa? Oh, cangkang udang, cangkang kepiting. Berapa sih harga cangkang kepiting? Berapa sih jumlah total cangkang kepiting di Indonesia? Terus kemudian mereka dijual berapa? Bagaimana gratisan atau bagaimana? Kalau diolah jadi berapa dan lain sebagainya. Terus teknologinya apa saja? Dari misalkan pertama dari limbah. Oh, ternyata limbahnya itu dibuangnya seperti ini, padahal kalau dikumpulkan begini. Kemudian pengumpulan harganya berapa? Kemudian setelah dikumpulkan terus diapain? Nah, teknologi pengolahan cangkang menjadi kitin, kitin menjadi kitosan, kitosan menjadi nanokitosan itu seperti apa? Nah, ini kita terus kita track ya. Kita paham betul keahlian kita mulai dari A sampai Z. Ternyata yang memiliki nilai ekonomi paling besar di mana? Oh, ternyata dari cangkang sampah nol, waste, kemudian menjadi kitin. Dari kitin menjadi kitosan. Ini ternyata dari angkanya zero menjadi 0,5 juta. Misalkan dari 400.000 per kilo. Nah, kemudian dari sini dinanokan menjadi 6 juta. Berarti naik 100 kali gitu kan. Nah, kita harus paham di situ. Kemudian ketika menjadi kitin siapa aja pembelinya, berapa sih kitosan itu pemanfaatan kitosan di seluruh dunia, pasarnya bagaimana. Nah, hal-hal itu kan tinggal kita pelajari aja Mas. Nah, jadi kita tidak melulu belajar di penelitian saja yang hanya kita kacamata kuda, padahal kita tidak tahu kalau kita belajar gajah itu kan kita harus tahu gajah itu bentuknya kayak apa. Jangan mentang-mentang kita belajar belalainya gajah, kita hanya tahunya belalainya gajahnya itu aja.
Oh, belalainya itu hebat bisa untuk nyedot air, bisa macam-macam, tapi kita tidak tahu buntutnya gajah kayak apa, kakinya itu seperti apa, peranan gajah seperti apa, gitu kan, Mas, ya. Nah, maksud saya kalau kita mengetahui tentang belalai gajah, ya yang dipelajari adalah gajah secara keseluruhan, karena kalau kita tidak paham secara keseluruhan outlook-nya, apa namanya, helikopter view-nya gajah, mungkin kita nggak bakal bisa memanfaatkan belalai gajah dengan benar gitu, Mas, kemanfaatannya. Mungkin bisa aja ternyata, oh, teknologi ini nggak usah yang capek-capek sampai belalainya itu kalau diginikan begini, nggak sampai ke situ ternyata, oh, belalai itu itunya hanya untuk mengambil air, menyemprot dengan dorongan tertentu itu udah bisa jadi duit, ada manfaatnya. Padahal teknologi kita belum masuk, tapi karena kita menguasai tentang gajah itu, ternyata yang dibutuhkan, implementasi yang paling banyak sekarang itu ya, itu, yang mendorong itu aja. Ya udah, Mas bisa masuk ke situ gitu. Masa orang lain jualan menggunakan itu bisa digunakan tanpa ada pendidikan, tanpa S3 dia bisa dan untungnya banyak. Masa kita yang S3 nggak bisa memanfaatkan itu semua gitu kan, Mas. Nah, kita downgrade di dalam implementasi. Nah, itu maksudnya sambil mengetahui eksploitasinya sejauh mana gitu kan. Jangan sampai kita, hanya menguasai di titik itu aja, padahal itu juga pasarnya nggak ada, pemanfaatannya juga masih belum ketemu, tapi kita udah sibuk menghabiskan waktu kita di situ. Padahal kemanfaatan gajah itu banyak sekali, tidak hanya di yang kita teliti, yang lain pun bisa. Mungkin itu contohnya, seperti juga mungkin contoh silika ya, Mas, ya. Silika, saya meneliti tentang silika misalkan, silika itu bisa dipakai untuk solar panel macam-macam ya, Mas, ya. Orang bikin solar panel tuh waduh harus kemurniannya sekian metalurgis, dan lain sebagainya itu kita kuasai. Memang meningkat nilainya dari cuma 200 perak menjadi 2 juta per kilo atau mungkin bahkan lebih ya, 10 juta per kilo bisa jadi gitu kan, karena single kristal macam-macam. Tapi ternyata silika itu dalam proses pemurnian, ternyata setelah silika itu dimurnikan, saya jual nggak usah harganya 2 juta per kilo, saya jual dengan harga 2.000 per kilo itu juga bisa. Ternyata naik 10 kali lipat. Jadi silika floor. Kemarin saya membuat silika floor dengan pabrik sebuah perusahaan raksasa di Indonesia ya. Itu saya hanya membuat silika dari yang harganya cuma 200 perak, kami ganti dengan teknologi yang sangat sederhana menjadi 2.500, Mas. 10 kali lipat. Itu udah dimanfaatin dan di Indonesia itu, wah, di dunia itu perlunya luar biasa. Kalau solar panel kan teknologinya masih canggih banget ya. Ternyata hanya dengan memurnikan saja langsung bisa dijual gitu kan. Artinya teman-teman harus mau nge-downgrade. Jadi kalau mau implementasi bisnis, teknopreneur itu yang paling gampang. Yang kalau mau jualan itu yang paling gampang adik-adik ya, saya ingetin ya. Tapi kalau mau penelitian yang paling susah Mas Doni ya. Jadi harus dua-duanya ini harus dimiliki. Artinya apa? Yang paling gampang aja masa Anda nggak bisa jualan sih daripada kitosan gitu ya. Kitosan itu yang paling gampang teknologinya apa? Itu kamu jual. Nah, kalau yang paling susah kamu teliti gitu kan. Nah kan gitu. Gitu adik-adik ya. Jadi yang paling susah kita teliti, yang paling gampang kita jual. Artinya apa? Jadi satu langkah kan Mas Doni ya. Jadi kita nggak mikirin ribet-ribet. Jadi oh ternyata jualan kitosan itu cuman bikin kayak gini aja kita jual. Sementara kalau diteliti yang susah-susah, targeted, implementasi di dalam ini gitu kan, yang susah-susah yang diteliti kan. Nah ini juga harus adik-adik paham ya. Jadi adik-adik jangan mentang-mentang belajarnya ketinggian, kemudian jualannya yang paling tinggi-tinggi, ilmunya yang diteliti dijual, jangan. Nggak bakal laku. Nunggu 10 tahun lagi. Yang diteliti itu jangan usah dijual. Itu diteliti ya diteliti aja. Yang dijual itu yang gampang-gampang aja, yang nggak perlu diteliti. Tapi di bidangnya ya. Mohon maaf ya ini bahasanya agak sedikit. Ditelitinya dikit-dikit aja, itu ilmu pengetahuan umum, cuman kita efisiensikan gitu, Mas. Mungkin gitu ya, mohon maaf nih Mas, agak panjang nih. Terima kasih. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin karena dari segi waktu juga, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin sedikit meng-highlight ya, poin-poin yang disebut oleh Prof. Nurul tadi. Mungkin terutama bahwa... Boleh nggak ini saya menyapa, ini ada Pak Sadena ini, kita punya Nano Bubble nih, Pak silakan. Sadena. Boleh Mas Ari atau Mas Ari Merlia? Ibu Ari Merlia atau Mas Ari ini?
Ini ada Pasadena nih, ada PT nih. Saya juga dengan gimana nih? Assalamualaikum Bapak. Ya, dari mana Bu? Ini Pasadena ini bukannya katanya dengan udang Faname atau gimana nih? Bu, perkenalkan Pak, nama saya Ari Merlia. Saya bekerja di PT Pasadena Metrik. Kantornya itu ada di Cikarang, Pak. Ini bergerak di bidang apa nih? Kita bergerak di bidang pemanfaatan limbah B3, Pak. Oh, karena Pasadena itu udang di Lampung ya. Enggak Pak, kita pemanfaatan limbah B3. Oh, ini pemanfaatan limbah B3 ya. Banyak juga nih saya teknologi ngolah limbah cair. Apa B3-nya apa? Padat atau cair? Kita padat di katalis, Prof. Oh, katalis ya. Oh, Iya. gitu. Sekarang dalam rangka apa untuk ini kuliah atau gimana? Nambah ilmu aja, Prof. Oh, iya. Kawan. Di Cikarang ya. Iya, Semoga Prof. bisa. Ini kami juga lagi ngolah limbah-limbah ini juga nih dengan ya biasalah limbah cair, limbah ini Bangau, Unilever kemarin juga kecap. Ya, apalagi katalis tuh banyak sekali tuh bisa untuk berbagai macam tuh harganya mahal tuh. Iya, Prof, kita di katalis. Boleh tuh kalau bisa kita bantu, Mbak. Saya orang metalurgi macamnya. Kalau ada bahan-bahan. Boleh, Prof. Siap, Prof. Ya, mungkin salam kenal ya. Baik. Iya, Prof. Ya, makasih Mas Afif. Makasih Mbak Ari. Makasih, Semoga Prof. sukses. Ya. Alhamdulillah ada jaringan komunikasi yang bisa dibangun dalam acara hari ini. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat sebagai bentuk terima kasih kami Muslim Osaka kepada Prof. Nurul Taufikur Rahman sebagai pembicara. Jadi sertifikat ini diberikan kepada Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman, MN PhD, atas keikutsertaannya sebagai pemateri dalam acara kajian Muslim Osaka pada tanggal 29 September 2024. Oke, mohon maaf mungkin sertifikatnya masih dalam bentuk online dulu ya, Prof ya. Insya Allah nanti fisiknya mungkin menyusul atau mungkin diberikan secara online saja dulu. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita bisa lakukan foto bersama. Mungkin Mas Arvin mohon diarahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Afif atas sekarang untuk teman-teman bisa menyalakan webcamnya untuk kita adakan foto bersama. Dan karena dikarenakan jumlah pesertanya, nanti kita akan mengadakannya sebanyak 1 kali pemotretan. Saya tunggu sekitar 10 detik untuk bersiap-siap dan untuk menyalakan kamera bersama-sama. Oke, ini untuk pengambilan pertama akan kita lakukan sekarang. 1, 2. Terus sekali lagi. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya atas kerjasamanya. Saya kembalikan lagi ke Mas Afif. Terima kasih, Mas Afif. Oke, terima kasih Mas Arvin. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kajian Muslim Osaka pada bulan ini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Prof. Nurul Taufikur Rahman atas sesi penyampaiannya yang sangat banyak informasi dan ilmu yang bisa kita peroleh pada hari ini ya. Semoga bisa menjadi amal bagi Prof. Nurul atas sharing ilmunya dan juga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Oke, sekian dari saya sebagai MC. Terima kasih banyak buat jamaah sekalian atas kehadirannya. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yoni. Ya, terima kasih Salam Prof. dari Nurul. Bu Etik ini. Ya, Oh iya, sukses salam keluarga untuk ya. Bu Etik ya. Terima kasih Prof. Nurul dan teman-teman semua. Izin Ya. live ya Bapak Ibu. Ya, izin ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.